Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang sumber daya manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan nama saya Matilda Financia Muku dan teman saya Maria Ermelinda T. Baik, kita lanjut ke poin A, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai suatu organisasi tertentu. Baik, kita lanjut ke pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya menurut mikro dan sumber daya manusia menurut makro. Pengertian sumber daya menurut makro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau bisa disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian menurut makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. B. Pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Sumber daya manusia menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjalin calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir, dilakukan dalam waktu khusus, dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Yang kedua, menurut M. Khan, pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja positif terhadap semua orang yang bekerja dalam suatu usaha bisnis. Jadi, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang terorganisir guna untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja positif dalam menjalankan suatu usaha bisnis. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Ermelinda TA. Saya akan membawakan materi ide tentang pemanfaatan sumber daya manusia. Kita lihat yang pertama, manusia memanfaatkan pengetahuan untuk menghasilkan berbagai teknologi. Teknologi ini dipakai untuk memproduksi berbagai barang yang dibutuhkan manusia. Sebagai contoh, dengan pengetahuannya, manusia berhasil menemukan teknologi mesin yang dipakai untuk membuat alat transportasi seperti motor, mobil, dan lain-lain. Manusia juga memanfaatkan pengetahuannya dan kemampuannya untuk memberikan jasa-jasa tertentu untuk semuanya. Sebagai contoh, seorang pengacara atau hakim dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga. Contoh lain, seorang dokter dapat menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Status dan tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama,
status manajemen sumber daya manusia, mengawasi tanggung jawab perekrutan dan penempatan karyawan yang dilakukan Departemen Sumber Daya Manusia. Mereka yang sering mengawasi satu tim perekrut dan beberapa di antaranya mengambil tugas perekrutan ketika mencoba mengisi jabatan yang tinggi. Tugas manajer sumber daya manusia. Kita lihat yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung manajer dan karyawan. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Yang keempat, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. Yang kelima, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, dan penempatan karyawan baru. Sekian saja penjelasan materi tentang sumber daya manusia dari kelompok kami. Terima kasih.